Sudah seperkian menit mereka berada di dalam mobil dengan suasana hening membentang menyelimuti mereka berdua. Mekaira memilih membuang muka ke arah jendela, masih tak berani bersuara ataupun menatap lelaki di kursi sampingnya karena malu. Berbeda dengan John, merasa aneh akan sikap si gadis yang biasanya bertingkah atau bicara cerewet itu jadi diam. Dan karena penasaran, di sela fokusnya mengemudi, sesekali dia melirik gadis itu. Ternyata dia cukup cantik. Terlintas dalam pikiran John begitu saja, yang terpesona melihat penampilan Mekaira yang berbeda dari sebelumnya. Sebelah sudut bibir dia terangkat sedikit membentuk senyuman. Kemudian kembali menatap ke jalanan, fokus mengemudi. John. Akhirnya Mekaira memulai membuka suara meski tanpa menoleh. Seperti apa orang tuamu? Agar aku bisa menyiapkan diri untuk bersikap di depan mereka. Tak perlu menyiapkan apapun. Bersikap apa adanya saja seperti dirimu sendiri. Asal sifat cerobohmu jangan kau tunjukkan. Mereka tak akan mempermasalahkan apapun karena mereka ingin aku membawa seorang wanita, bukan pria. Tutur John menggambarkan sosok orang tuanya. Mekaira menoleh pada pria di kursi kemudi itu. Enggak ada catatan khusus gitu agar aku bersikap seperti apa? Enggak ada, jawab John singkat. Mekaira beralih menundukkan kepala, jemari tangannya yang berada di pangkuan bergerak-gerak menandakan dia sangat gugup dan ragu. Jojo, soal tadi di butik, uangnya akan aku ganti. Tapi mungkin nyicil tiap bulan dari gajiku, karena kalau sekarang aku tak punya uang sebanyak itu. Mendengar penuturan tersebut, seketika John melirik gadis yang tertunduk malu itu. Tak perlu kau bayar, anggap saja sebagai hadiah dari kerja kerasmu yang mau menjadi partnerku. Ih, tidak boleh begitu. Aku kan sudah bilang, aku gak mau menerima imbalan apapun darimu, juga gak mau berhutang padamu. Jadi aku akan tetap bayar, tapi nyicil. Kekeh Mekaira dengan suara melemah di akhir kalimat. Hembusan napas pelan keluar dari mulut John, menatap lurus ke depan. Baiklah, jika itu maumu. Tapi butuh berapa tahun kau akan melunasinya? Sedangkan gajimu itu sangat kecil. Benar juga sih, tapi akan aku usahakan dalam waktu 4 tahun. Aku pasti bisa melunasinya, kata Mekaira yakin. Seketika bibir John menipis, lagi-lagi dia menahan tawa menutupi bibir dengan kepalan tangan. Selain bodoh, kau keras kepala juga ya, gumamnya pelan sambil memutar setir kemudi untuk berbelok memasuki wilayah perumahan elit. Mekaira melihat keluar jendela memperhatikan jalanan sekitar. Dia terkagum-kagum melihat rumah-rumah mewah yang dilewati mobil mereka. Yang dia tahu kalau tempat itu adalah wilayah elit untuk orang-orang kaya tinggal. Perlahan laju mobil mulai melambat di depan sebuah gedung keemasan yang menjulang tinggi dan kokoh. John memencet tombol klakson saat mobil mereka tepat di depan gerbang tertutup. Gerbang tinggi itu perlahan terbuka menggeser kedua sisi. Mobil pun kembali melaju pelan memasuki gerbang, berputar di area pelataran rumah. Lalu terhenti di sebuah bangunan terbuka yang sepertinya garasi karena di sana sudah ada beberapa mobil terparkir. John melepaskan seatbelt yang melingkar diikuti Mekaira, kemudian keduanya pun keluar dari dalam mobil. Mereka berjalan di pelataran masih area garasi dan melewati taman yang luas hingga kini keduanya tengah berjalan di jalanan berubin putih melewati bundaran air mancur. Sudah tak perlu ditanya lagi, seperti apa ekspresi wajah Mekaira saat ini. Dia tampak terkagum-kagum, terus mengedarkan pandangan ke sekitar, memuaskan mata memandang pemandangan indah sekitar. Gila sih, ini rumah apa istana? Luas banget, dari garasi ke teras saja jaraknya sangat jauh. Di pertengahan jalan tiba-tiba John menghentikan langkah kakinya. Bekik Mekaira saat wajahnya bertuburkan dengan punggung tegap lelaki di hadapan. Dia memegangi hidung yang terasa perih akibat benturan itu. Jojo, kalau mau berhenti bilang-bilang dong. John berbalik badan dan menatap. Baguslah, kau sudah terbiasa memanggilku dengan nama panggilan itu. Sepertinya aku tak perlu mengingatkannya lagi.
Nggak perlu diperingati juga aku mampu berakting baik. Ketus Mekaira masih memijit ujung hidungnya yang terasa perih. Tapi kau harus ingat satu hal, sifat cerobohmu. Iya, aku paham. Sambar Mekaira memotong ucapan. John kembali berbalik badan dan melangkah dengan di belakang dibuntuti oleh Mekaira menuju bangunan tinggi dan megah berlantai 4 sebagai kediaman keluarga Andinata. Wow, rumahnya gede banget. Memang pantas sih, halamannya saja seluas ladang di kampung. Lagi-lagi decak kekaguman Mekaira mendongak melihat bangunan megah tersebut. John menapaki anak tangga teras yang membawanya ke arah pintu kembar berukuran besar sebagai pintu masuk, dan Mekaira dengan setia mengikutinya dari belakang. Tangan John terulur seraya mendorong pintu tinggi itu sampai terbuka lebar. Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda. Sambutan para pelayan yang sudah berbaris di depan pintu menyambut kedatangan mereka berdua. Ibu di mana? John bertanya seraya melepaskan mantel dan memberikannya ke salah satu pelayan wanita parubaya yang sepertinya seorang kepala pelayan. Setelah bersiap, Nyonya akan segera turun, jawab Iyom sopan, sambil menyampirkan mantel milik John ke lengannya. Sedangkan Mekaira yang baru pertama kali disambut seperti itu, lagi-lagi dia hanya bisa terpaku bengong yang bingung harus berkata apa lagi dengan apa yang dilihatnya. Hanya sebuah kata untuk menafsirkan perasaan hati Mekaira saat ini, yaitu kata luar biasa untuk isi kediaman Andinata. Ternyata John benar-benar sangat kaya ya. Mekaira menatap punggung tegap lelaki yang kebetulan ada di hadapannya. Oh, John sudah datang. Suara wanita dari arah tangga membuat John dan Mekaira menoleh ke asal suara. Terlihat wanita parubaya sangat cantik meski sudah termakan usia. Wanita itu memakai gaun terusan dengan bawahan model sepan sampai bawah lutut. Rambut pendek sebatas telinga memperlihatkan anting mutiara besar yang menempel di daun telinganya. Hanya satu kata untuk menjabarkan sosok Ibu Lestari bagi Mekaira, yaitu cantik dan anggun. Kau sampai agak lambat, John. Kali ini seorang pria parubaya yang bersuara. Pria itu sangat tampan, memiliki warna mata perak sama seperti John. Dan wajah tegas serius itu memperlihatkan sekali kalau mereka adalah anak dan ayah. John menghampiri kedua orang tua itu yang sudah berdiri di dekat guci besar tepi anak tangga. Bagaimana kabar ibu? John langsung bertanya dan merangkul tubuh sang ibu memeluknya. Ibu Lestari membalas pelukan dengan tangan menepuk mengusap punggung tegap anak bujangnya itu. Lalu melepaskan pelukan beralih mencubit kedua pipi John yang tipis. Seharusnya ibu yang bertanya seperti itu padamu. Lihatlah wajahmu sangat tirus. Apa makanmu enggak teratur? Ibu, jangan lakukan hal seperti ini lagi, ucap John melepaskan pegangan jemari sang ibu dari wajahnya. Kenapa? Biarkan ibu memeriksamu dulu. Kan sudah lama ibu enggak melihatmu. Ibu Lestari beralih mengusap wajah anak lelakinya dengan sayang lalu menelisik tubuh tegap nan jangkung itu. Bu, aku baik-baik saja. Risih John akan perlakuan Ibu Lestari yang selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Sedangkan Mekaira yang sedari tadi berdiri menyaksikan adegan jumpa rindu itu hanya bisa tersenyum haru merasakan kehangatan dalam hatinya, sehingga membuat dia teringat akan kedua orang tuanya di rumah. Jadi pengen pulang dan peluk mama deh. Deheman Pak Roy yang sudah berada dekat dengan gadis yang tengah asik memandangi itu. Terhenyak Mekaira yang sadar akan kehadiran orang lain di depan mata. Halo om. Gelagapnya tersenyum kikuk dan menunduk sopan. Rupanya dia beneran membawa seorang gadis. Gumam pelan Pak Roy melihat penampilan Mekaira. Saya Roy Andinata, ayahnya Jonathan. Dia mengambil inisiatif terlebih dahulu memperkenalkan diri agar gadis di hadapannya tak begitu gugup. Saya Mekaira Nandira, Om. Senang bertemu dengan Anda, ucap Mekaira terbata masih diliputi kegugupan. Tak perlu seformal itu. Anggap saja saya keluargamu, kata Pak Roy yang dibalas anggukan kecil dan senyuman canggung dari Mekaira. Wajahnya kayak gak asing deh. Bentar. Bukankah tadi dia bilang Andinata? Jadi
orang di depanku ini Roy Andinata yang itu, si konglomerat kedua di negara ini sekaligus bos bapakku. Kedua mata Mekaira membulat tak percaya. Dan untuk memastikan pikirannya itu, dia menatap wajah Pak Roy dan John secara bergantian. Kalau John anaknya Pak Roy, lalu kenapa dia bekerja di perusahaan Deco Group ya? Aduh, kamu nemu di mana anak gadis secantik ini, John? Kenapa enggak dari dulu kamu kenalin dia sama ibu? Celotehan Ibu Lestari memutus tatapan Mekaira. Ibu Lestari langsung berhambur mendekati gadis cantik itu dan memegangi kedua bahu rampingnya. Maafkan ibu ya, nak. Ibu malah anggurin kamu. Siapa namamu, cantik? Tanya dia seraya menyingkirkan anak rambut yang melambai di sisi wajah Mekaira. Mekaira membalas tersenyum kikuk. Terlihat jelas dia grogi dan canggung. Saya Mekaira Nandira. Anak yang sopan sekali. Gimana bisa anak sesopan ini bisa bertemu dengan anak kita yang bahkan cara tersenyum saja dia nggak tahu? Ocehan Ibu Lestari ramah terlihat jelas dari sikapnya bahwa dia sangat menyambut kedatangan gadis tersebut. Ibu, biarkan dia duduk dulu, kata Pak Roy menginstruksi, membuat si ibu tersadar kalau mereka saat ini masih berdiri di depan pintu. Oh iya, saking senangnya ibu jadi lupa. Pasti kamu capek ya sayang, habis perjalanan jauh. Yuk duduk dulu, ajak Ibu Lestari sembari menggait lengan Mekaira dan membawanya ke arah sofa ruang utama. Bi, tolong siapkan minuman dan camilannya. Dia memerintah setelah mereka berdua terduduk di sofa panjang. Bu, jangan mengajukan banyak pertanyaan pada Aira. Dia orangnya pemalu. Aku akan ganti baju dulu, ucap John sambil lalu melesat menaiki anak tangga. Orang itu malah lari. Nyebelin deh. Masa aku harus hadapin keluarganya sendirian? Gumam Mekaira dalam hati menatap sebal ke arah kepergian John. Kamu suka minum apa? Biar ibu suruh siapkan sama Bi Iyom. Asalkan jangan kopi, saya suka minum apa saja kok tante, jawab Mekaira sopan. Tangan Ibu Lestari mengusap punggung tangan Mekaira. Panggilnya jangan canggung gitu, panggil saja ibu. Tapi tante, kamu kan pacarnya putra ibu, jadi kamu juga putri ibu. Serobotnya membuat Mekaira tambah gugup dan bingung. Coba panggil ibu, pinta Ibu Lestari tersirat binar antusias dari kedua bola matanya. Ibu, ucap lemah Mekaira, namun hal itu membuat wanita parubaya tersebut seketika tersenyum kegirangan. Jadi gini ya rasanya perasaan John waktu kupaksa untuk memanggil nama panggilanku. Batin Mekaira merasa tertekan sekaligus malu.